Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi Min zulmatil wahmi wa akrimna wa aqimna binuril fahmi binuril fahmi waftah alaina waftah alaina bima'rifatil ilmi bima'rifatil ilmi wasahhil lana wasahhil lana abwaaba fadlika abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. ya arhamar rahimin. Nabda bil basmalah. Bismillah. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita sudah masuk di Ramadan ke-21 atau hari Kamis tanggal 21 Ramadan tahun 1441 Hijriyah, yaitu 14 Mei 2020 Masehi. Judul kajian kita pada kali ini, kalau sebelumnya adalah penting, peringatan penting sekali. Ya, sekarang ini fatwa penting. Nah, ini sangat penting sekali. Fatwa ini hasil ijtihad para ulama yang dikeluarkan, tentunya berkaitan dengan bulan Ramadan. Fatwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seputar puasa. Ini dari Rasulullah. Seorang sahabat bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, saya lupa sehingga makan dan minum, padahal saya sedang berpuasa." Beliau menjawab, "Allah telah memberimu makan dan minum." Hadis riwayat Abu Dawud. Dan dalam riwayat Daruqutni dengan sanad sahih disebutkan, "Sempurnakanlah puasamu dan kamu tidak wajib mengqadanya. Sesungguhnya Allah telah memberi makan dan minum." Selanjutnya, pernah juga beliau ditanya tentang benang putih dan hitam. Jawab beliau, "Huwa bayadun nahari wa sawadul laili." Dzakarahu An-Nasa'i. Yaitu terangnya siang dan gelapnya malam. Hadis riwayat An-Nasa'i itu disebut benang putih dan benang hitam. Selanjutnya, seorang sahabat bertanya, "Saya mendapati sholat subuh dalam keadaan junub, lalu saya berpuasa. Bagaimana hukumnya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jawab, "Aku juga pernah mendapati subuh dalam keadaan junub, lantas aku berpuasa." Sahabat itu berkata, "Engkau tidak seperti kami, wahai Rasulullah, karena Allah telah mengampuni semua dosamu, baik yang lalu ataupun yang kemudian." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menjawab, "Wallahi, inni la arju an akuna akhsyakum lillahi wa a'lamakum bima atqa." Dzakarahu Muslim. Demi Allah, sungguh aku berharap agar aku menjadi orang yang paling takut kepada Allah dan paling tahu akan sesuatu yang membawa kepada takwa. Hadis riwayat Muslim. Beliau pernah ditanya tentang puasa di perjalanan, maka beliau menjawab, "In syi'ta sumta wa in syi'ta aftorta." Dzakarahu Muslim. Jika kamu menghendaki, berpuasalah atau berbukalah. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, Hamzah bin Amr pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, saya mampu berpuasa dalam perjalanan. Apakah saya berdosa?" Beliau menjawab, Hiya rukhsatullahi faman akhadhaha fahasan wa man ahabba ayyasuma fala junaha alaihi." Dzakarahu Muslim. Ia adalah rukhsah, keringanan dari Allah. Barang siapa mengambilnya, baik baginya. Dan barang siapa lebih suka berpuasa, maka ia tidak berdosa. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, sewaktu ditanya tentang mengqadha puasa dengan tidak berturut-turut, beliau menjawab, "Dzalika ilaika. Ara'aita law kana 'ala ahadikum daynun qad ad-dirhama wad-dirhamain, alam yakun dzalika qada'an? Fallahu ahaqqu an ya'fuwa wa yaghfira." Dzakarahu Ad-Darqutni wa isnaduhu hasan. Hal ini kembali kepada dirimu, tergantung kemampuanmu.
Bagaimana pendapatmu jika salah seorang di antara kamu mempunyai tanggungan hutang lalu mencicilnya dengan 1 dirham, 2 dirham? Tidakkah itu merupakan bentuk perlunasan? Maka Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Hadis riwayat Daraqutni. Selanjutnya, ketika ditanya oleh seorang wanita, "Wahai Rasulullah, ibu saya telah meninggal sedangkan ia berhutang puasa nazar. Bolehkah saya berpuasa untuknya?" Beliau menjawab, "Ara'aita law kana 'ala ummika daynun faqadaitihi akana yu'addi dzalika 'anha?" Qalat, "Na'am." Qala, "Fasumi 'an ummik." Muttafaq alaih. Bagaimana pendapatmu jika ibumu memiliki tanggungan hutang lantas kamu lunasi? Bukankah itu membuat lunas hutangnya? Ia berkata, "Benar." Rasulullah SAW bersabda, "Puasalah untuk ibumu." Hadis muttafaqun alaihi. Sebagian fatwa Ibnu Taimiyah. Nah, ini ke para ulama. Yang pertama tadi adalah Rasulullah, fatwanya Rasulullah. Yang pertama Ibnu Taimiyah ya. Beliau ditanya tentang hukum berkumur dan memasukkan air ke rongga hidung atau istinsyaq, bersiwak, mencicipi makanan, muntah, keluar darah, meminyaki rambut dan memakai celak bagi seorang yang sedang berpuasa. Jawaban beliau, adapun berkumur dan memasukkan air ke rongga hidung adalah disyariatkan. Hal ini sesuai dengan kesepakatan para ulama. Nabi SAW dan para sahabatnya juga melakukan hal itu. Tetapi beliau berkata kepada Al-Laqit bin Sobirah, "Wabalik fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman." Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Berlebih-lebihan kamu dalam menghirup air ke hidung kecuali jika kamu sedang berpuasa. Artinya banyak-banyakin masukin ke hidung biar bersih, tidak masalah. Tapi saat kamu nggak puasa. Kalau pas puasa, ya sekedarnya saja. Ditakutkan dan dikhawatirkan air tersebut bisa masuk ke dalam rongga tenggorokan lalu kita minum. Nabi SAW tidak melarang istinsyaq bagi orang yang berpuasa, tetapi hanya melarang berlebih-lebihan dalam pelaksanaannya saja. Sedangkan bersiwak adalah boleh. Tetapi setelah zawal, matahari condong ke barat, hukum makruhnya diperselisihkan. Ada 2 pendapat dalam masalah ini, dan keduanya diriwayatkan dari Imam Ahmad. Namun tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan makruhnya, yang dapat menggugurkan keumuman dalil bolehnya bersiwak. Mencicipi makanan hukumnya makruh jika tanpa keperluan yang memaksa, tapi tidak membatalkan puasa. Adapun jika sangat perlu, maka hal itu bagaikan berkumur dan boleh hukumnya. Adapun mengenai hukum muntah, jika memang disengaja dan dibuat-buat, maka batal puasanya. Tetapi jika datang dengan sendirinya, tidak membatalkan. Sedangkan memakai minyak rambut jelas tidak membatalkan puasa. Mengenai hukum keluar darah yang tak dapat dihindari seperti darah istihadah, luka-luka, mimisan, keluar darah dari hidung, dan lain sebagainya adalah tidak membatalkan puasa. Tetapi keluarnya darah haid dan nifas membatalkan puasa sesuai dengan kesepakatan ulama. Ada darah istihadah, ada darah haid, ada darah nifas. Adapun mengenakan celak yang tembus sampai ke otak, maka Imam Ahmad dan Malik berpendapat hal itu membatalkan puasa seperti minyak wangi. Tetapi Imam Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat hal itu tidak membatalkan. Wallahu a'lam. Ibnu Taimiyah menambahkan dalam Al-Ikhtiyarat, puasa seseorang tidak batal sebab mengenakan celak, suntik, zat cair yang diteteskan di saluran air kencing, mengobati luka yang tembus sampai ke otak, dan luka tikaman yang tembus ke dalam rongga tubuh. Ini adalah pendapat sebagian ulama. Sekarang kita berbicara tentang sebagian fatwa Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di. Beliau ditanya tentang orang yang meninggal sebelum melunasi puasa wajibnya. Bagaimana hukumnya? Jawaban beliau, jika ia meninggal sebelum membayar puasa wajibnya, seperti orang meninggal dalam keadaan berhutang, puasa Ramadan, kemudian diberikan kepadanya kesehatan, namun dia belum sempat menunaikannya, maka wajib baginya memberi makan kepada orang miskin setiap hari sesuai dengan jumlah puasa yang ia tinggalkan.
Menurut Ibnu Taimiyah, jika puasanya diwakili, maka sah hukumnya. Hal ini kuat sumber hukumnya. Kondisi kedua, ia meninggal sebelum dapat menunaikan tanggungan hutangnya seperti sakit di bulan Ramadan dan mati di pertengahannya. Sedangkan ia tidak berpuasa karena sakit tersebut adalah bahkan sakitnya berlangsung terus hingga ajalnya tiba. Hal ini tidak menjadikannya wajib membayar kafarat meskipun kematiannya setelah rentang waktu yang cukup lama, karena ia tidak gegabah dan melalaikannya. Demikian pula ia tidak meninggalkannya kecuali adanya uzur syar'i. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu." Muttafaqun alaihi. Barang siapa meninggal dunia sedang ia punya tanggungan puasa, maka walinya boleh berpuasa menggantikannya. Hadis ini menunjukkan anjuran puasa kepada orang yang masih hidup untuk si mayit. Dan bahwasanya jika seseorang meninggal dalam keadaan memiliki hutang puasa, maka boleh digantikan oleh walinya. Imam Nawawi berkata, para ulama berbeda pendapat tentang mayit yang memiliki tanggungan puasa wajib, seperti puasa Ramadan, qada dan nazar ataupun yang lain. Apakah wajib diqada untuknya? Dalam masalah ini, Imam Syafi'i memiliki dua pendapat. Yang masyhur adalah tidak wajib diganti puasanya, sebab puasa pengganti untuk si mayit pada asalnya tidak sah. Adapun pendapat kedua, disunnahkan bagi walinya untuk berpuasa sebagaimana pengganti bagi si mayit, hingga si mayit terbebas dari tanggungannya dan tidak usah membayar kafarat memberi makan orang miskin sesuai dengan bilangan puasa yang ditinggalkannya. Pendapat inilah yang benar dan terbaik menurut keyakinan kami. Dan pendapat ini pun dibenarkan oleh para penelaah mazhab kami yang menghimpun dan menyatukan disiplin ilmu fikih dan hadis berdasarkan hadis-hadis sahih di atas. Wallahu a'lam. Beberapa fatwa ulama Najd, yaitu ulama Arab Saudi. Syekh Abdullah bin Syekh Ahmad ditanya mengenai mulai kapan seorang anak yang menginjak dewasa diperintah melakukan ibadah puasa. Beliau menjawab, anak yang belum dewasa jika ia mampu berpuasa maka pantas diperintah melaksanakannya, dan bila meninggalkannya diberi hukuman. Kedua, Syekh Hamad bin Atiq ditanya tentang seorang wanita yang mendapati haid sebelum terbenam matahari. Apakah puasanya sah? Beliau menjawab, puasanya tidak sempurna pada hari itu. Yang ketiga, Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad ditanya mengenai orang yang makan atau berbuka di bulan Ramadan. Bagaimana hukumnya? Beliau menjawab, orang yang makan di siang hari bulan Ramadan atau minum harus diberi pelajaran dengan hukuman supaya jera. Yang keempat, Syekh Abdullah Ababatin ditanya tentang orang yang berpuasa mendapatkan aroma sesuatu. Bagaimana hukumnya? Beliau menjawab, semua aroma yang tercium oleh orang yang menunaikan ibadah puasa tidak membatalkan puasanya kecuali bau rokok. Jika ia menciumnya dengan sengaja, maka batalah puasanya. Tetapi jika asap rokok masuk ke hidungnya tanpa disengaja, tidak membatalkan, sebab amat sulit untuk menghindarinya. Wallahu alam bissawab. Semoga salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada segenap keluarganya dan kepada sahabatnya. Amin Allahumma amin. Demikian adalah kajian kita pada hari Kamis tanggal 21 Ramadan yang judulnya adalah fatwa-fatwa penting. Dimulai dari fatwa Rasulullah, fatwa para ulama Najd atau Arab Saudi, sehingga insya Allah kita akan bertambah pengetahuan. Kalau kita bertambah pengetahuan, maka keyakinan kita dalam menjalankan seluruh amal ibadah khususnya di bulan Ramadan semakin kuat. Itu tandanya iman kita semakin kuat. Orang yang berkeyakinan kuat, imannya kuat, dahsyat karena ilmu, maka setiap melakukan kebaikan, melakukan amal-amal, bahkan amalan itu sangat jarang dilakukan orang lain karena terbilang ekstrim, maka enteng baginya.
Karena ada satu keyakinan, dan keyakinan itu tidak harus timbulnya dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu bisa membaca, ilmu pengetahuan itu bisa mendengarkan tausiyah dan kajian para ulama yang memang pakar, ya, yang punya ilmu di dalamnya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Yuk kita doa. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ya Allah ya Rabbi. La ilmu yang Engkau berikan kepada kami, pahamkan kami, keluarga kami, kerabat kami tentang agama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wala tunsinahu ya rabbal alamin. Naftatim bilhamdulillah. Hada wa syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.